Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Berarti puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izinnya kita berjumpa dalam web meeting ini untuk pembelajaran PJOK materi kebugaran jasmani. Pak Guru ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung. Anak-anakku, di masa ini kita harus sering-sering menjaga kesehatan karena menjaga kesehatan itu adalah yang penting. Nah, kemarin kita sudah mengadakan pembelajaran yang pertama tentang kebugaran jasmani. Ini pertemuan selanjutnya. Ada beberapa hal yang ingin Pak Guru sampaikan bahwa kita akan melaksanakan pembelajaran ini dengan daring karena situasi. Kemudian juga sebagai tuntutan bahwa harus ada pembelajaran. Nah, Pak Guru mau sampaikan dulu bahwa kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu ya, kita akan lihat ini yang akan menjadi tujuan kita pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama itu dijelaskan, kemudian bentuk latihan dan manfaat latihan kebugaran jasmani. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Oleh sebab itu, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru Pak Guru minta untuk Farel dulu pimpin doa. Dipersilakan Farel pimpin doa. Baiklah, sebelum kita belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Farel. Sebelum kita lanjut, Pak Guru absen dulu ya. Alvin. Hadir Pak Guru. Patricia. Rahmat. Hadir. Oktavianti. Rivera. Hadir. Ofrendi. Cynthia. Hadir. Intan. Hadir. Perawati. Hadir. Farel. Hadir. Miguel. Hadir. Nabila. Hadir. Salsa. Oktavianti. Siapa lagi yang belum sempat disebut namanya? Nah, hari ini kita akan membahas materi kebugaran jasmani. Oleh sebab itu, yang sudah tahu kebugaran jasmani itu seperti apa? Di kelas 7 dan kelas 8 kita kan sudah mempelajari ini sambungan dari kelas 7 dan 8 materi kebugaran jasmani. Ini di kelas 9. Jadi kita akan membahas pada tiga pembahasan. Nah, di pembahasan itu ada banyak yang harus kita bahas mulai dari pengertian, kemudian unsur kebugaran tadi yang Pak Guru sudah tampilkan. Kemudian ada juga nanti manfaat latihan. Pak Guru kasih lihat, ini akan kita bahas. Nah, ini dia. Jadi kita akan mulai dari pengertian kebugaran jasmani dulu, bentuk latihan dan manfaat latihan. Oke. Apakah sudah siap belajar? Siap. 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 Nanti Pak Guru share dulu untuk tugas, nanti Pak Guru share nanti di WA untuk tugas LKPD sama modul juga nanti jadi bahan tambahan untuk dibaca. Pak Guru kasih lihat dulu ya. Oke. Pada kebugaran jasmani itu dari kelas 7, 8 ataupun kelas 9 itu sama pengertiannya, tidak ada perubahan. Itu pengertiannya kebugaran adalah kemampuan tubuh melakukan aktivitas tanpa kelelahan yang berlebihan sehingga tubuh masih bisa melakukan aktivitas serupa keesokan harinya. Nah, kalian dalam kondisi bugar. Jadi
Artinya, kategori ini walaupun tidak sampai keesokan harinya, kalian sudah bisa. Masih apa? Artinya masih bisa beraktivitas. Oke. Yang berikutnya ini. Kenapa saya bilang kalian masih dalam kondisi bugar? Karena ini dia. Walaupun kalian sudah beraktivitas, tapi kalian masih punya kegiatan di rumah. Kegiatan di rumahnya apa? Nah, ini. Ini beberapa kegiatan yang masih kalian lakukan di rumah. Berarti kalian masih terhitung bugar. Pulang dari sekolah, sudah bekerja di sekolah, kerja tugas, tapi masih ada kegiatan harian ini. Siapa yang pernah di antara ada 8 ini? Timba Semua air. pernah. Kamu pernah? Semua. Udah. Pernah buat berarti? Ada. Nah, Ada. Nabila bagaimana Nabila? Kalau Nabila di bagian mana kira-kira? Sapu halaman, ngepel rumah, cuci baju. Baju dengan masak. Oh iya. Baru 1 sampai dengan 7. bersapu. Berarti kalian semua masuk kondisi bugar. Nah, ini ada berikutnya. Yes, ini yang kita bahas tadi. Apakah kalian beraktivitas setelah melakukan satu atau beberapa rangkaian kegiatan yang disebutkan di atas? Nah, kalau kebugaran tadi menyatakan bahwa keesokan harinya, tapi kalian masih bisa kerja setelah pulang sekolah, berarti kalian masih bugar. Jadi Pak Guru simpulkan kalian masih. Nah, ini faktor yang berpengaruh. Umur. Dia akan tidak mungkin membandingkan anak usia sekolah dengan yang so nenek-nenek. Kemudian jenis kelamin, laki-laki dan perempuan jelas beda. Laki-laki pasti kuat, perempuan kan tidak mungkin. Angkat galon 20 liter kan tidak mungkin perempuan, jadi beda. Ras, keturunan. Kemudian makanan, alkohol, kemudian tempat tinggal. Nah, ini hal-hal ini yang mempengaruhi kebugaran jasmani kalian. Kemudian ini yang kita akan bahas lagi. Kita masuk pada komponen. Setelah kita tahu tadi faktor yang berpengaruh, kita ada pada komponen. Nah, komponen ini ada beberapa komponen, ada sekitar 9. Yang pertama kekuatan. Kenapa kekuatan diletakkan pada yang pertama? Alasannya satu. Karena rata-rata aktivitas manusia menggunakan otot. Dan ototnya harus kuat. Nah, ini sehingga komponen kebugaran jasmani yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot menerima beban sewaktu bekerja. Misalkan permisi baju, pasti pakai otot lengan baku baju. Timba air, otot lengan. Jalan kaki, pakai juga yang namanya karena kekuatan dipergunakan oleh tubuh. Tubuh untuk dari mana? Otot. Jadi komponen kebugaran yang pertama adalah kekuatan. Bentuk latihannya nih, ada push up untuk lengan. Nanti ada juga sit up untuk perut, ada pull up juga untuk gantung, dan masih banyak lagi yang bentuk latihan yang bisa digunakan. Nah, ya bentuk yang berikutnya komponen daya tahan. Kemampuan seseorang mempergunakan sistem jantung dan paru. Artinya dia bekerja lama tidak capek, tidak bosan juga, itu daya tahan. Kemudian bentuk latihannya apa? Ini yang bisa digunakan di rumah. Kardio, bisa jogging. Jogging, bentuk latihannya. Jadi apa namanya? Kalau jogging itu agak lama, dia 30 menit bagus. Kalaupun dia nanti angkat bebannya ringan, tidak sampai 1 kilo. Biar cuma botol aqua kecil, diisi air, dicoba, kemudian diangkat, tapi durasinya lama, diulang-ulang juga. Seperti itu. Yang berikutnya, komponen berikutnya.
ada daya tahan atau kemampuan seseorang menggunakan sistem jantung dan paru-paru. Komponen berikut daya tahan otot, muscular power, kemampuan seseorang dalam mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya. Nah, latihan ini adalah latihan bersifat cepat, berlangsung secepat mungkin. Perhatikan baik-baik. Nah, ini bentuk latihannya. Daya ledak otot, artinya paling banyak otot, vertical jump, lompat ke atas, lompat-lompat, seperti itu. Kemudian ini kecepatan. Komponen berikut atau yang keempat adalah kecepatan speed. Kalian sudah pada tahu seperti apa latihannya. Bisa lari 50 meter cepat. Gambarnya ini. Tidak perlu diperlihatkan lama karena ini kalian sudah tahu. Yang kelima, lentur atau flexibility. Flexibility kalian sudah tahu, artinya lentur bisa melakukan gerakan apa saja. Nah, latihannya ini. Pasti sudah pernah coba pada materi senam lantai di kelas 7, 8, ataupun kelas 9. Komponen berikutnya, kelincahan. Sudah pernah tes kelincahan? Kemampuan seseorang mengubah posisi di area tertentu dengan cepat dan tepat. Dari depan ke belakang, dari samping kiri, samping kanan. Ini ada latihan yang berikutnya, koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan berbeda dalam pola gerakan tunggal dan efektif. Ini bentuk latihannya. Yang berikut ada keseimbangan atau balance. Kalau sudah seimbang atau belum, nah ini contoh. Berjalan di atas balok koyo selebar 10 cm, panjang. Atau lihat saja ini. Bisa tidak dicoba kalau tubuh kita seimbang atau tidak. Ketepatan. Yang ke-9 atau akurasi. Kemampuan seseorang mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran sepak. Contoh ini paling banyak sepak bola dengan basket. Kenapa? Karena mereka menggunakan ketepatan seperti pada gambar latihan berikutnya ini, memasukkan bola di keranjang, atau memana, atau juga di basket melempar bola ke dalam ring. Itu salah satu bentuk dari latihan ketepatan. Yang ke-10 adalah reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera. Menangkap bola yang dilempar, kemudian tiba-tiba, contoh dalam sehari-hari misalkan takut, tiba-tiba langsung lari. Nah, itu satu bentuk reaksi. Artinya apa yang kita lihat, kita dengar, dilaksanakan dengan reaksi berpindah tempat. Seperti itu. Contohnya apa? Ini kenapa Pak Guru pakai contoh ini? Sebenarnya ini adalah contoh bentuk latihan yang biasanya dipakai di SD ataupun dimanapun. Ini lari bolak-balik. Ini artinya melatih reaksi dari start, kemudian ke balok sini disentuh atau dipegang, kemudian kita balik lagi ke start semula. Seperti itu. Sudah ada? Sudah bisa? Oke. Kalau sudah Pak Guru. Iya. Kalau biasanya Pak Guru yang tanya dulu. Kalau biasanya Pak Guru yang tanya. Sekarang Pak Guru kasih kesempatan 3 orang untuk bertanya dulu. Pak Guru pilih saja. Ya, Pak Guru. Alvin, Pak Ariel, Ya. sama Rahmat. Oke. Dari Rahmat dulu. Rahmat, pertanyaannya apa? Pak Guru catat, baru nanti Pak Guru jawab. Iya. Pak Guru, Ya. kenapa kelenturan dan keseimbangan termasuk komponen kebugaran? Apa?
Kenapa kelenturan Kenapa dan keseimbangan termasuk komponen kebugaran? Oke. Kedua, Alvin. Pak Guru, apakah salah satu komponen kebugaran jasmani, misalnya dia kuat, sudah bisa dikatakan dia bugar, Pak Guru? Oke. Katakan bugar. Farel? Pak Guru, salah satu manfaat latihan kebugaran tertulis meningkatkan mood. Bagaimana itu? Saya kurang paham, Pak Guru. Oke. Nah, kenapa Pak Guru pilih laki-laki? Supaya biasanya kalau pada saat pembelajaran tatap muka, laki-laki Bapak diam. Kalau sekarang daring, Pak Guru tanya. Di laki-laki dulu. Oke. Pertanyaan pertama, Rahmat, kenapa kelenturan dan keseimbangan termasuk komponen kebugaran? Oke, satu alasan kelenturan itu berhubungan dengan otot. Artinya, otot berkontraksi sehingga menyebabkan tidak kaku. Peredaran darah juga tidak kaku. Jadi saya pikir kelenturan itu berhubungan dengan otot dan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu berhubungan dengan jantung, sehingga kalau otot lentur, tidak kaku, peredaran darah lancar, menyebabkan terbentuknya unsur kebugaran jasmani yang lain. Artinya saling saling mempunyai ikatan begitu. Jadi lentur bukan berarti hanya otot, tapi pembuluh darah dan sistem peredaran darah dalam jantung. Yang kedua, yaitu tentang keseimbangan. Keseimbangan berhubungan dengan sistem tubuh, terutama otot. Jadi keseimbangan itu menentukan perkembangan otot, baik kiri ataupun kanan. Hingga latihan kebugaran jasmani, kalau dia seimbang berarti otot bagian tubuh kiri dan kanan itu seimbang. Seperti itu. Oke. Sudah paham, Rahmat, ya? Iya. Oke, yang kedua, Alvin, kekuatan bisa dikatakan bugar. Ya, kenapa? Kenapa bisa dibilang bugar? Karena pada dasarnya tubuh manusia ini 80% kalau bekerja menggunakan otot. Sehingga pada bagian pertama yang dituliskan untuk unsur yaitu kekuatan berhubungan dengan otot. Jadi walaupun ini tidak sepenuhnya benar, hanya satu dari beberapa bagian, tapi kalau melihat kegiatan harian dengan menggunakan otot bisa dikatakan orang kuat bisa jadi dia bugar. Tapi ini tidak sepenuhnya mendukung seperti itu. Jadi Alvin sudah bisa paham, Alvin, ya? Bisa, Pak Guru. Oke, terima kasih. Yang ketiga, Farel. Farel bertanya di sini, meningkatkan mood, ya? Ya, Pak Guru. Oke, meningkatkan mood. Begini, Farel. Orang ketika dia latihan, apa yang keluar? Suar. Suar. Ketika suar, suar atau keringat. Nah, ketika Keringat. namanya proses pelatihan, maka akan keluar keringat. Nah, keringat ini artinya ada proses metabolisme dalam tubuh. Unsur-unsur garam atau yang kotor-kotor di dalam tubuh setelah berolahraga, dia akan keluar lewat keringat. Sehingga ketika keluar keringat, kita akan serasa tubuh kita lebih rileks. Karena kotoran tadi keluar lewat keringat ataupun lewat urin, lewat kencing. Sehingga ketika habis olahraga, capek, tapi kita senyum-senyum. Kenapa? Karena otak kita sudah dirangsang sedemikian rupa untuk lebih semangat dengan keluar keringat. Coba lihat, orang tidak keluar keringat cuma di rumah, dia pasti malas, lesu. Tapi orang pergi jalan-jalan atau jalan-jalan sore, dia capek, dia keluar keringat, tapi dia semangat, dia kembali senyum-senyum. Nah, seperti itulah kalau kita olahraga. Ketika kita olahraga, hormon untuk semangat kita akan balik lagi seperti itu. Jadi meningkatkan mood. Bagaimana, Farel? Bisa diterima jawaban Pak Guru? Bisa, Pak Guru. Dipahami, ya?
Ya, Pak Guru. Oke. Nah, anak-anakku, kalau tadi Pak Guru sudah kasih kesempatan yang bertanya, Pak Guru pilih. Sekarang Pak Guru akan pilih lagi perempuan, 3 orang. Yang ini pertama untuk Patricia dulu, Patricia Pongliong. Patricia, hadir? Iya, saya Pak Guru. Oke. Oke, Pak Guru tanya Patricia. Kalau begitu, coba Patricia kasih tahu sama Pak Guru. Atau Patricia sebutkan 3 manfaat latihan kebugaran jasmani yang Patricia sudah tahu itu. 1. Terhindar dari penyakit jantung. 2. Menurunkan lemak jahat. 3. Mencegah osteoporosis. Porosis, ya betul. Oke, terima kasih. Nah, anak-anakku, itu 3 yang disebutkan tadi. Pertama, penyakit jantung. Penyakit jantung itu terkait dengan yang pertama tadi ada namanya kelenturan. Kelenturan di otot dan pembuluh darah yang ditanya sama Rahmat. Nah, itu dia. Jadi kelenturan, peredaran darah lancar, mencegah penyakit jantung. Yang kedua apa tadi, Patricia? Menurunkan lemak jahat. Lemak jahat. Lemak jahat dibakar dengan bagaimana? Dengan olahraga. Setelah olahraga apa yang keluar? Keringat. Nah, itu lemak jahat dibakar lewat olahraga. Keluarnya lewat keringat. Kalau yang ketiga apa lagi, Patricia? Mencegah osteoporosis. Osteoporosis, keropos tulang. Keropos tulang di sini supaya tulangnya tidak cepat rapuh, tidak cepat nanti orang di sini bilang kena asam urat. Kalau olahraga, pengapuran pada tulang itu dapat dicegah hampir 90%. Tapi tergantung umur dan makanan. Kalau banyak makan yang tidak bagus, maka osteoporosis tidak bisa dicegah. Tapi ditunda dengan olahraga. Oke. Terima kasih, Patricia. Oke, Pak Guru tanya lagi. Sama-sama. Oke, sama-sama. Pak Guru mau tanya lagi nih. Ferawati mana Ferawati? Ferawati. Hadir Pak Guru. Oke. Kalian tahu tidak? Ada salah satu contoh permainan yang ada di daerah kita ini yang melatih kecepatan dan koordinasi. Ada yang tahu? Alvin, tahu Ponti? Halo? Ya, Pak Guru tahu. Nah, kalau permainan Ponti itu seperti apa? Siapa yang bisa ceritakan dulu Ponti itu seperti apa? Dia mau lempar Berarti bola bermain ke bola atas, kecil. anduran ke bola, Pak Guru. Lempar bola ke atas, batu dihambur, kemudian dikumpul batu, ditangkap dengan bola, kan? Ya, Pak Guru. Ya, seperti itulah satu contoh permainan yang melatih 2 latihan sekaligus. Kecepatan. Kecepatannya bagaimana? Bola dilempar ke atas, kemudian batunya dilempar ke lantai dengan cepat, kemudian cepat juga dikumpul, kemudian tangan ini koordinasi cepat, langsung genggam, tangkap lagi bolanya. Jadi ini salah satu permainan juga kemudian melatih 2 latihan sekaligus, kecepatan dengan koordinasi. Seperti itu. Jadi Pak Guru pikir luar biasa kita ini. Punya satu permainan yang melatih 2. Main Ponti, orang sini bilang. Sebab itu banggalah kita punya permainan ini. Oke, anak-anakku. Hari ini kita sudah tanya jawab. Mudah-mudahan Pak Guru kasih ingat dulu apa yang kita belajar hari ini ada bermanfaat. Jangan lupa sebelum kita lanjut lagi materi ini, buka juga di materi tambahan di buku siswa atau modul yang Pak Guru sudah bagikan. Nah, yang akan kalian lihat juga terkait beberapa jawaban tadi. Nah, ini dia manfaatnya. Berarti Alvin tadi, kemudian yang sudah bertanya Alvin, Rahmat, Patricia juga, sama Farel juga, lihat ini tadi. Artinya manfaatnya ada di sini. Ini cuma sebagian kecil dari manfaat latihan kebugaran. Dan terima kasih juga kepada Patricia, sudah jawab jawabannya betul.
Artinya Patricia masih ingat pelajaran dari kelas 7, 8, kemudian di kelas 9 masih diulang lagi. Nah, ini yang Pak Guru akan lihatkan sama kalian. Ini bahayanya ketika kita kurang gerak. Ya, hypokinetik namanya. Ini penyakit berbahaya, ini penyakit degeneratif. Penyakit tidak menular. Tapi sangat berbahaya. Yang pertama, diabetes. Ketika kita makan, kita tidak berolahraga, tidak keluar keringat, bahayanya diabetes. Atau penyakit gula orang bilang sini. Yang kedua, obesitas, kegemukan. Kegemukan, jangan bangga orang bilang banyak lemak berarti orang kaya. Tidak bahaya, tapi sebenarnya bahaya. Karena kegemukan timbunan lemak terjadi penyempitan pembuluh darah. Itu yang masalahnya. Jangan sampai kita menumpuk lemak jadi godek, kita bangga seperti itu. Berikutnya ada osteoporosis ini tadi. Pengapuran pada tulang. Berikutnya ada namanya hipertensi. Kemudian stres, penuaan dini. Nah, itu yang bahayanya. Sengaja Pak Guru taruh di akhir ini bahayanya dari ketika kita tidak berolahraga dengan baik. Seperti itu. Nah, untuk kalian di rumah, kira-kira ada yang mau coba latihan kebugaran jasmani di rumah? Ya Pak Guru. Nah, ini Pak Guru kasih contoh bentuk latihan kebugaran jasmani tapi dalam bentuk video. Silakan dilihat dulu. Nah, ini dia. Bentuk latihan kebugaran jasmani. Kedua adalah ketiga ialah squat jump. Yang keempat adalah tari belakang. Yang kelima ialah Nah, ini vertical jump. Artinya kalian coba di rumah ini tidak memerlukan tempat yang luas. Siapa tahu setelah ini ada kalian yang bisa jadi model untuk video saya. Kesembilan ialah Nah, itu untuk laki-laki. Saya coba berikan lagi satu untuk perempuan. Untuk perempuan, mudah-mudahan bisa dicoba di rumah juga. Kalau tadi kan tidak. Halo? Ya Pak Guru. Nah, Pak Guru akan berikan sama kalian salah satu bentuk latihan di rumah untuk perempuan, bisa dicoba. Coba kita lihat dulu ini, apakah kelihatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, untuk video kali ini kita bakalan bahas tentang latihan kebugaran jasmani. 19 ini kita harus stay at home, stay healthy. Oke? Ya, untuk perempuan. Jadi nanti kita akan latihan beberapa gerakan tadi. Oke.
Oke Kayak guys, mukanya jadi untuk mematikan Nabila virus ini. COVID-19 itu, kita juga wajib didapatkan sinar matahari yang sangat baik untuk kesehatan kita Mana juga, Nabila? dan juga bisa untuk mematikan virus COVID-19. Oke, cantik ya. Oke lah, seperti itu bentuk latihan yang bisa dicoba di rumah. Untuk yang perempuan, bisa dicoba di rumah. Mudah-mudahan itu jadi bermanfaat untuk kalian semua. Oke. Oke, sampai di sini. Kalian lebih bersemangat untuk latihan? Apakah kalian semangat untuk baca di rumah? Iya. Oke, mantap. Anak-anakku, setelah tadi beberapa materi singkat tentang kebugaran jasmani, jadi intinya pembelajaran ini adalah melatih kalian untuk rajin berolahraga, seperti itu. Mudah-mudahan dengan berolahraga, kalian selalu terjaga kesehatannya. Amin. Amin. Jangan lupa dikerja tugas yang ada di OKPD dengan modul. Untuk kita mengakhiri pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah bisa hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri, saya perlu minta Alvin untuk pimpin doa dulu. Mengakhiri pembelajaran hari ini. Alvin, pimpin doa dulu. Sudah pembelajaran. Sesudah pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pertanyaan tadi dan juga untuk yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Ya, Pak Guru. Kemudian jangan lupa tugas-tugasnya nanti dikirim sama Pak Guru di WA. Untuk yang belum sempat hadir, tolong dikabari bahwa ada tugas dari sama Pak Guru. Tugas-tugas yang lupa dikerja, bahwa itu akan kumpul. Gitu. Kemudian Pak Guru ingatkan lagi, di rumah setelah pembelajaran ini sudah tahu apa cara menjaga kesehatan, menjaga kebugaran jasmani. Nanti coba dipraktekkan di rumah. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa kalau rumah pakai masker, kembali ke rumah, cuci tangan, cuci muka, ganti pakaian, ataupun nanti mandi. Karena menjaga kesehatan di masa sekarang adalah hal yang sebab itu, Pak Guru akhiri kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.